Shalom, selamat pagi adik-adik. Semuanya bersuka cita ya pada pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita dengan memujikan satu buah pujian. Pujikan dengan semangat ya bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, kiranglah, oh, kiranglah Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Saulus bertobat, yang diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19. Ya, ini nanti Kak Ika akan menampilkan cuplikan video animasi mengenai pertobatan Saulus. Silakan adik-adik simak dan juga lihat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya berkat firman Tuhan itu boleh adik-adik dapatkan ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, nanti Kak Ika yang akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah, dan biarlah sukacita dan pengharapan yang baru itu terus bisa kami dapatkan setiap saat. Tuhan, Engkau berkati setiap orang tua yang akan mendampingi anak-anak-Mu supaya bisa belajar firman-Mu dengan lebih sungguh lagi, dan juga berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan biarlah mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan dia sangat membenci para pengikut Kristus. Dia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Pada suatu hari, Saulus meminta izin kepada imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Imam besar pun menyetujuinya. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Di dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tidak dapat melihat lagi. Dia buta. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari pula ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus.
pada suatu hari ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang yang jahat, yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injilku." Lalu Ananias pergi. Ia menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat kembali. Saulus pun dibaptis, dan dia menjadi murid Yesus yang setia. Nah, adik-adik tadi sudah melihat cuplikan video animasi tentang pertobatan Saulus ya. Sekarang saatnya Kak Ika akan menyampaikan pelajaran apa yang bisa adik-adik ambil dari firman Tuhan yang sudah adik-adik tonton tadi melalui video ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa setelah Saulus bertobat, namanya berubah menjadi Paulus ya. Saulus dulunya adalah orang yang sangat jahat ya. Tapi akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertobatan Saulus itu bukan karena diri dia sendiri adik-adik, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah memilih Saulus untuk bisa menjadi pelayan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Ya. Paulus itu dulunya begitu jahat, tetapi sekarang dia selalu melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Bahkan sampai akhir hidupnya, Paulus tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa. Ini harus adik-adik contoh. Demikian pula kepada adik-adik, Tuhan Yesus ini juga ingin supaya kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, untuk mau meninggalkan dan menjauhi hal yang buruk atau kejahatan yang dulu pernah kita lakukan. Ya, kita tidak mengulangi apa yang jadi mata Tuhan. Tuhan juga ingin melalui hidup kita bisa melayani Dia, melayani sesama, melayani orang lain. Ya, Kak Ika mau menyampaikan apa saja contoh melayani yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan dan berlaku ramah kepada orang lain. Jadi sudah nggak ada lagi kita berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, kasar, dan lain sebagainya. Baik kepada orang tua, kepada adik atau kakak, atau teman, atau guru. Itu sudah tidak boleh lagi ya. Kita harus berkata-kata baik, sopan, nggak boleh teriak-teriak. Ya. Yang kedua, ayo kita belajar bersikap penuh kasih kepada orang lain. Bersikap tulus kepada orang lain. Contohnya, ketika di sekolah ada teman adik-adik yang mungkin lupa tidak membawa pensil atau bolpen alat tulis menulis, dan adik-adik membawa pensil lebih dari satu, bisa adik-adik pinjamkan ya. Itu namanya berlaku penuh kasih kepada teman ya. Banyak sekali contoh kasih dan tulus yang bisa kita lakukan. Ya. Salah satunya adalah tadi. Kemudian yang ketiga adalah mau membantu mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang adik-adik bisa lakukan. Seperti ini, kalau di rumah mungkin adik-adik bisa membersihkan kamar tidur sendiri, menata atau melipat selimut tanpa membebani orang tua.
Atau adik-adik bisa mandi sendiri tanpa harus disuruh-suruh mama atau papa, ayo mandi, mandi. Adik-adik dengan penuh kesadaran bisa melakukan sendiri kan? Nah, kalau di sekolah beda lagi. Adik-adik bisa nggak ramai di dalam kelas, mengerjakan tugas dengan baik, ya, nggak malas. Itu contoh melayani adik-adik. Kemudian ada satu lagi contoh melayani. Ini melayani Tuhan, yaitu rajin berdoa, rajin beribadah, suka memuji Tuhan. Nah, banyak sekali contoh melayani yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti yang Kak Eka tadi sudah sebutkan. Firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kak Eka berharap adik-adik bisa dengan mudah mendapatkan pelajaran dan juga berkat firman Tuhan. Dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ayat hafalan pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kayak ulangi ya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bisa ya, Adik ya? Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai Kak Eka sampaikan. Mari adik-adik bersama-sama kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, untuk kita bisa melayani Tuhan seumur hidup kita, ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan satu buah pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita mau katakan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apabila hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang hidup benar di mata Tuhan, bisa menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang mau melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati para orang tua yang sudah setia untuk mendampingi anak-anak-Mu, untuk beribadah setiap minggunya. Berkati juga anak-anak-Mu di masa kecilnya, biarlah mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.